Kita beralih ke informasi kasus dugaan malapraktik klinik chiropraktik. Keluarga belum izinkan, polisi tetap akan upayakan autopsi alias Siska. Sementara Ikatan Dokter Indonesia menolak kasus ini digolongkan sebagai malapraktik. Kasus dugaan malapraktik atas meninggalnya pasien klinik chiropraktik alias Siska terus bergulir. Namun Ikatan Dokter Indonesia menolak dugaan tindakan tidak benar atau kegagalan profesi terlapor chiropraktor Randall Cafferty ini digolongkan malapraktik. Karena di Indonesia metode chiropraktik belum diakui secara medis maupun ilmiah. Ya, tapi kalau yang dilakukan oleh Randall di Indonesia, kami menganggap bahwa dia tidak melakukan praktek kedokteran modern. Jadi kita bukan atau tidak menyebutkan suatu malpraktek kedokteran, tapi suatu tindakan yang namanya kriminal terhadap pasien. Ini ilmunya memang ada. Sekolahnya ada, tapi itu bukan ilmu kedokteran. Jadi kita memang ada aturan-aturannya yang sudah dikeluarkan oleh kami. Tadi dia tidak punya dokumen yang lengkap dan satu sudah tidak ketemu yang sedang dicari oleh polisi jadinya. Jadi udah masuk ke taraf penyidikan di sini. Terkait pengembangan penyidikan, meski keluarga belum menyetujui autopsi, polisi akan tetap mengupayakan proses ini. Polda Metro Jaya membantah rencana autopsi di 5 bulan pasca Alia dimakamkan ini adalah proses yang terlambat. Saya kira itu teknik penyidikan, ya, teknik penyidikan sehingga penyidik menyimpulkan kita melakukan pengumpulan alat bukti dari yang lain dulu, menyimpulkan atau membuat strategi bahwa proses otopsi dilakukan belakangan. Di klinik, Alia ditangani oleh chiropraktor asal Amerika Serikat Randall Cafferty. Belakangan baru diketahui Randall adalah praktisi yang tersangkut masalah hukum di negara asalnya. Sementara tempat Alia Siska jalani terapi merupakan satu dari 10 cabang chiropraktik FIRST di tanah air. Sementara tempat Alia Siska jalani terapi merupakan satu dari 10 cabang chiropraktik FIRST di tanah air. Klinik ini berdiri sejak tahun 2000 di Malaysia. Kemudian berkembang ke sejumlah negara termasuk Cina, Singapura, dan Indonesia. Belum kantongi izin panti pengobatan tradisional dari Dinas Kesehatan, kini seluruh cabang chiropraktik FIRST di Indonesia telah disegel. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Nah, memang yang harus diperhatikan betul oleh masyarakat dalam hal ini atau kasus ini adalah bukan masalah terapinya atau terapinya, tapi masalah dari izin dan juga terapisnya yang juga bermasalah begitu kan, soal izin yang kemudian diduga melakukan tindakan kriminal itu sebenarnya menjadi masalah kan, Efik? Betul, dan pemerintah pun akibat kasus ini juga akan memperketat untuk mengeluarkan izin terhadap klinik-klinik pengobatan tradisional ya. Betul. Karena memang tidak hanya chiropraktik saja, banyak sekali kita temukan di masyarakat mulai dari pijat tradisional, urut tradisional, itu pun semuanya juga termasuk dalam pengobatan tradisional ya. Harusnya berizin seperti itu ya. Betul, sama diketat ya.